Baik, kita lanjutkan untuk materi mata kuliah sistem elektronika cerdas, di mana kita lanjutkan terkait kontrol PID, yaitu bagaimana sih cara menetapkan konstanta P, I, dan D. Itu kemarin kalau materi sebelumnya kita langsung tentukan nilainya itu sudah apa ya, langsung nyoba gitu aja tanpa ketahui nanti gimana sih dapat didapat nilai KP KI KD itu. Oke, baik. Jadi nilai KP KI KD, KP itu konstanta proporsional, KI konstanta integral, dan KD ada konstanta derivatif. Nah, kemudian kemarin juga disampaikan bahwa nilai parameter mempengaruhi kontrol PID adalah T time sampling. Nah, di sini kita bisa amati bahwasanya untuk KP itu akan bisa membuat overshoot-nya meningkat. Nah, itu di sini. Nah, ini meningkat. Kemudian untuk integral juga bisa meningkat dan derivatifnya adalah menurun. Nah, dari sini berarti peran dari KP ini akan menjadikan respon cepatnya di sini meningkat. Nah, kemudian untuk meredamnya itu adalah dengan KD-nya, D derivatifnya, dan seterusnya. Nah, dari situ kita akan tentunya harus paham bagaimana peran dari nilai KP, KI, KD-nya berdasarkan dengan tabel ini. Oke, konstanta KP itu untuk meningkatkan respon kontrol. Semakin besar nilai, semakin cepat responnya. Jadi akan responsif. Nah, kayak gitu. Namun juga bisa mengakibatkan overshoot semakin besar, itu nilai KP. Untuk konstanta derivatif untuk meredam isolasi. Nah, jadi kalau nilai KD, KD-nya ya derivatifnya itu untuk meredam osilasi yang dihasilkan oleh kontrol proporsional. KP-nya tadi untuk respon cepat, tapi untuk meredamnya itu menggunakan KD, sehingga memiliki fungsi menjaga kestabilan suatu sistem. Sedangkan untuk integral, untuk memperbaiki respon sistem dengan cara mengoreksi kesalahan hingga menjadi nol. Nah, nilai konstanta integral berada pada rentang nilai dari 0 sampai dengan 1. Nah, konstanta integral yang bernilai besar akan mempercepat hilangnya offset. Nah, jadi untuk semakin besar nilai konstanta KI integralnya ya, maka akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran. Kontrol dan membuat sistem tidak stabil. Oleh karena itu, untuk nilai KI konstanta integral sebaiknya kecil, yaitu dari 0 sampai 1. Oke. Nah, ini contohnya di mana variasi pengaturan nilai konstanta PID. Di sini ada model 3 nilai KP, KI, KD yang berbeda-beda. Misalnya nomor 1 ini KP-nya 6, nomor 2 5, nomor 3 6. Nah, KD, nilai KD, KI-nya berbeda-beda juga lah. Kalau kita amati dari respon kontrolnya ini dari PID 1, PID 2, dan PID 3, di mana yang baik? Nah, mana yang baik? Yang baik adalah yang nomor 1 ini. Nah, ini nah, overshoot, dan di sini sampai overshootnya adalah 15% lah. Di sini ini adalah set pointnya, kondisi yang diinginkan. Jadi kalau kita amati di sini, overshoot yang tidak terlalu cepat, yang terlalu tinggi adalah yang PID 1. PID 2 juga nggak cepat Pak, tapi lambat menuju ke steady state-nya. Di sini malah ke bawah juga kayak gitu. Kalau yang PID 3 ini nambah tinggi nih, ya ini bisa merusak sampai overshoot 15%. Oke, nah gimana cara penentuan nilai konstanta PID? Ada beberapa cara. Ada trial and error, mencoba nilai sekian, dicoba nilai sekian, coba. Nah, begitu dilihat, diamati caranya seperti apa. Kemudian tuning dengan cara metode Ziegler-Nichols.
ada dua model, ada dua cara, yaitu tipe 1 menggunakan kurva reaksi dan kemudian tipe 2 mode osilasi. Dan yang cara yang ketiga yaitu menggunakan tuning with other method atau menggunakan metode lain untuk mentuning nilai konstanta PID, bisa menggunakan fuzzy atau yang lainnya. Oke, kita coba bahas satu per satu. Nah, trial and error. Nah, trial and error itu mengatur nilai konstanta PID dengan secara manual. Mencoba nilainya KP-nya sekian, KI-nya sekian, dan mengamati hasil respon yang dihasilkan. Kalau memang dirasa kurang baik, ya dicoba lagi dikurangi atau dirubah nilai yang konstanta mana. Kalau terlalu kurang cepat responnya, ya KP-nya dinaikkan. Gitu. Terlalu cepat, terlalu cepat hingga nggak stabil, ya D-nya ditambah, gitu. Dan seterusnya berdasarkan pengamatan grafik yang dihasilkan set point yang diinginkan ini. Jadi berdasarkan ini pengetahuannya ini, sehingga kita akan bisa tahu seperti apa nilai KP, KIKD-nya perlu dinaikkan atau dikurangi. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Trial and error, atur nilai KP terlebih dahulu. KP-nya dulu diatur. Kemudian kita amati responnya. Saya KP di sini 3, KI-nya 0, KD-nya 0. Kemudian kita amati. Ngamatinya bagaimana Pak ya? Berarti pada objek yang kita kontrol diamati itu harus dipasang sensor. Nah, sensornya bisa dibaca, kemudian dikirim datanya ke laptop atau ke komputer untuk ditampilkan di serial monitor, atau mungkin datanya disimpan dulu di, penting harus ada datanya, kemudian kita analisis kayak gitu. Nah, di sini kita coba KP-nya awalnya 3, kemudian 2, ternyata banyak osilasinya, yang 2 mulai baik. Nah, ketika dicoba-coba hasilnya KP-nya 1,1 ini cenderung baik. Nah, berarti kita tentukan nilai KP-nya adalah 1,1. Nah, oke, lanjut di sini. Kemudian kita atur nilai KD-nya. Nah, tadi KP-nya 1,1 ya, terus kemudian KD-nya 1. Hasilnya seperti ini ya. Nah, baik, kita turunkan. Dapatlah nilai KD sekian yang dianggap baik, sehingga kita tentukan nilai KD-nya adalah 0,1. Dan lanjut, tinggal KI-nya. Nah, ingat nilai KI tadi adalah rentang dari 0 sampai 1. Nah, kita coba atur nilai KI-nya sambil diamati responnya. Nah, dianggap bahwasanya yang paling baik adalah 0,05. Dari situ sehingga kita dapatkan nilai KP, KI, KD-nya sebesar ini yang kita gunakan dalam sistem kita. Oke. Kemudian cara yang berikutnya adalah menggunakan Ziegler-Nichols. Nah, Ziegler-Nichols yang pertama, mode kurva reaksi. Nah, metode ini berdasarkan reaksi unten terbuka open loop. Berarti sementara yang feedbacknya itu kita abaikan. Nah, kita abaikan, hanya open loop. Tidak ada yang kesini, ini nggak ada yang kayak tadi itu yang penjelasan ada open loop di sini. Ya, ini sementara dihilangkan. Nah, sementara dihilangkan. Gitu. Nah, ini open buka. Beri input step sehingga respon open loop terbentuk. Sehingga nanti kalau kita amati kurvanya seperti ini. Nah, kemudian ditarik garis lurus. Dari garis lurus ini akan diketahui persinggungannya di sini berapa, kemudian di sini berapa. Ini menjadi nilai T. Nah, ini yang awal ini adalah L. Dari L ini waktu mati, dead time awal, sampai dia mulai ada kenaikan sinyalnya, kemudian T adalah waktu delay. Dari sini akan kita ketahui, kita masukkan dalam rumusnya ini. Rumus ketentuan dari mode Ziegler-Nichols ini tipe 1. Sehingga akan diketahui nilai, kalau kita menggunakan P saja ya pakai ini. Kalau I ya ini saja. Kalau PID berarti yang menggunakan yang ini. Untuk dapatkan nilai KP, TI, dan TD. Oke. Kemudian yang Ziegler-Nichols 2. Tipe 2 berarti yang mode osilasi. Yang di awal ini menggunakan reaksi unten closed loop. Nah, berarti ada
Ini ada umpan baliknya di sini, berarti di sini pasti ada pembacaan sensornya untuk diberikan ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, digunakan hanya KP saja. Jadi kita mencari KP-nya, KCR-nya. Nah, dari KCR-nya itu nanti akan dimasukkan perhitungan untuk mendapatkan nilai KP, KI, dan KD. Nah, ini PCR. Mungkin ini ada videonya, nanti bisa dilihat langsung videonya akan lebih lebih paham. Ketika nanti KCR sudah dapat, PCR sudah dapat, masuk di perhitungan ini, tabel ini untuk mendapatkan nilai KP, KI, KD-nya. Nah, ini contohnya, silakan Welcome back to the PID Control with Arduino lecture series. In this lecture, I'll finally be showing you how to approach tuning the PID gain constants for your system. Here is a famous table that shows the effect each gain parameter has on the system. The main advantage of each gain parameter are these. Now, one thing I want to mention is that you need to be very sparing with your derivative term, because although it may decrease the overshoots the higher you set it, if you set it too high, it can cause your system to be very sensitive to even the smallest errors. This can cause a very turbulent control signal that will cause your system's output to jitter. Now, although this table provides us with a good insight to how each gain affects the system response, it doesn't tell us what values we should start off with for our specific system. And this brings us to the famous Ziegler-Nichols closed-loop tuning method. The first step of this method is to put all the gains to 0, and then slowly increase the proportional gain until the output begins a steady oscillation upon startup or a disturbance. This proportional gain is known as the ultimate gain, Ku. And we also need to know the period of this oscillation, which we'll call Tu. Now, before we go any further, let's try this method on the propeller arm system and obtain the Ku and Tu values. I've set the derivative and integral gains to 0, and I'm starting up with Kp equal to 1. We can see that our system is not oscillating yet. Let's increase our Kp value to 2.5. Nilai KP-nya dinaikkan jadi 2,5. Ini oscillasi, kami nggak terus oscillasinya, maka dinaikkan lagi nilai KP-nya. We can see that it's overshooting, but the response does not oscillate consistently. Now I keep doing this iteration until I get to Kp equals 3.4. Dinaikkan lagi. Lihat, dia berisolasi terus. Nah, ini yang kondisi yang dicari, berisolasi. Now upon the startup and adding disturbance, we can see that it's oscillating consistently. We now have our ultimate gain value of 3.4. Now we need to know the period of this oscillation. From taking a look at the serial plotter, I estimated it to be around 1.2 seconds. Now that I've gotten the Ku and Tu values for my system, I'm going to simply plug them into the formula provided by the method. And now here are the P, I, and D gain constants I get. Let's try these out. As you can see here, it's regulating pretty well. Now I can always adjust these values from here on if I wanted to tweak the performance of my system. But at least using the following method, I was able to obtain a starting point for my controller. So this concludes the lecture series. I hope you all now know how a PID controller works and how to implement it on the Arduino. There's still a lot more theory behind PID controller. Sekarang lanjut dengan tuning with fuzzy logic method atau menentukan dengan menggunakan metode lain. Misalnya adalah menggunakan fuzzy logic. Nah,
PID-nya kan di sini saja ini. PID di sini saja. Kemudian di sini tambahan ada fuzzy logic untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD untuk perhitungan PID. Di mana untuk nilai perhitungan di fuzzy logic-nya adalah menghitung nilai error dan delta error. Nah, masuk di sini sehingga nanti didapatkanlah di generate nilai KP, KI, KD. Kalau kita amati datanya ini adalah data dari skripsi mahasiswa teknik elektro Universitas Yang Tua, bahwasanya nilai berdasarkan nilai data error dan data error didapatkan di generate hasil dari fuzzy logic ya, itu nilai KP, KI, KD-nya di sini. Nah, berarti nilai KP, KI, KD-nya berubah-ubah, iya, ini berubah-ubah. Nah, berubah-ubah KP, KI, KD-nya di generate berdasarkan kondisi yang ada kayak gitu. Nah, kalau kita amati, misalnya ini penerapannya berada di untuk robot berkaki, nah, di mana dia menjaga jarak terhadap dinding ini, nah, biar tidak menabrak dinding pada lintasan rongga. Nah, kalau kita amati di sini bahwasanya ini adalah konstanta PID yang konstan, yang tetap. Nah, pergerakannya jauh mendekat, cenderung tidak stabil lah. Ketika menggunakan adaptif PID, nilai konstanta PID adaptif generate dari fuzzy logic control, dia cenderung lebih stabil pergerakan robot terhadap dinding tadi sesuai dengan set point yang ditentukan. Nah, ini contohnya, contoh dari bagaimana cara tuning konstanta PID. Nah, itu ya, itu contohnya. Nah, untuk tugasnya adalah nanti teman-teman silakan mencari contoh untuk mendapatkan tuning contoh tuning dari metode yang lain. Jadi untuk tugas yang kedua adalah cari paper ilmiah pada jurnal atau prescription yang menyampaikan penerapan kontrol PID dengan penetapan tuning konstanta PID. Yang pertama adalah menggunakan tadi Ziegler-Nichols tipe 1 dan 2, cari di jurnal atau artikel bagaimana sih cara penentuan nilai KP, KI, KD-nya. Dan yang kedua adalah yang B1B menggunakan metode lain, yaitu fuzzy logic, artificial neural network atau yang lainnya. Silakan bisa dicari. Istilahnya yang sudah ada hanya direview untuk biar tahu, menambah pengalaman. Ternyata konstanta PID itu bisa bagaimana sih cara penentuannya, gitu ya. Nah, dari paper 5 tersebut rangkum terkait latar belakang, gambar diagram blok, penjelasan bagaimana tahapan penetapan nilai konstanta PID berdasarkan metode yang digunakan, hasil dapat dan penjelasannya. Pengerjaan diketik dan dikirim dalam bentuk file PDF serta dicetak dan dikumpulkan di link ya, tidak di link dikirim file. Oke, baik, mungkin itu untuk penyampaian materi penetapan konstanta PID dari saya. Cukup saya akhiri. Terima kasih. Salam sukses dan semangat.